Assalamualaikum teman-teman, salam rahayu. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera dan kita masih di legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang. Dan kita akan memasuki episode ke-58 teman-teman ya. Ini udah tinggi banget, ini udah jauh banget. Jadi teman-teman kalau bisa sebelum mendengar episode ini, teman-teman sudah bisa membaca kisah ini paling tidak dari seri 56 supaya bisa mengerti di episode ini, karena episode ini menyambung dari seri sebelumnya. Oke teman-teman, seri 58 ini kita kasih judul Tuduhan Arya Damar atau Aditya Warman terhadap Gajah Mada adalah tuduhan yang cukup beralasan. Oke ya, kita melanjutkan dari kisah sebelumnya. Jika kita tinjau dari berbagai sumber, baik narasi sastra maupun tafsir secara kritis, tuduhan itu muncul dari akumulasi pengalaman pahit, beban geopolitik, serta ketimpangan dalam strategi perang dan pengakuan politik. Mari kita telaah mengapa tuduhan ini masuk akal. Pertama, kerugian yang sangat besar. 17.000 tentara Aditya Warman yang dari Palembang dan Pasundan gugur. Arya Damar memimpin pasukan Palembang dan Pasundan, mendarat di pantai utara Bali dan langsung menghadapi pertempuran sengit selama 2 hari. Lalu korban dari pihak Arya Damar sangat besar, 17.000 dari 20.000 pasukan gugur. Ini bukan kegagalan biasa, ini tragedi strategis. Lalu dalam kemarahan Arya Damar bisa dimengerti, apalagi jika pasukan Gajah Mada tampak menunda gerak atau bahkan tidak dapat sesuai perjanjian. Kedua, taktik api dan asap. Sandi yang menyesatkan. Menurut narasi, api dan asap adalah tanda bagi kedua sayap pasukan untuk menyerang bersama. Namun di medan Arya Damar, serangan justru datang tanpa bantuan dari sayap Gajah Mada. Lalu Arya Damar menafsirkan bahwa Gajah Mada tidak bergerak sesuai sinyal. Dan ini bukan hanya soal miskomunikasi, ini berpotensi sabotase atau disengaja untuk melemahkan Arya Damar di medan laga. Ketiga, posisi Gajah Mada aman tapi berpengaruh. Dalam buku Gajah Mada, Sistem Politik dan Kepemimpinan karya Enung Nurhayati, dikatakan Gajah Mada justru tidak terlihat di garis depan meskipun ia diberi mandat oleh Raja Majapahit. Ketidakhadiran ini bukan netral, ia justru memainkan peran dari balik layar. Ini memperkuat tuduhan bahwa Gajah Mada sedang mengatur narasi dan resiko, membiarkan Arya Damar membuka jalan dengan darah. 4. Konteks politik dalam, siapa yang dianggap outsider. Arya Damar yang secara luas diyakini adalah Aditya Warman berasal dari luar Jawa, dari Sumatera. Walau ia adalah pangeran yang cakap dan loyal, posisinya bukan elit inti dari lingkaran kekuasaan Jawa Tengah Majapahit. Maka sangat mungkin ia dikorbankan secara politis untuk membuka jalan kemenangan bagi Majapahit. Namun tetap dia atur oleh kemenangan ini bisa diklaim oleh Gajah Mada dan Istana Pusat. Kelima, reaksi istana, alih-alih apresiasi justru dihukum. Alih-alih diberi penghargaan atas perjuangannya, Arya Damar dihukum karena membunuh Pasunggiri. Padahal jelas itu dilakukan dalam amarah karena kehilangan banyak pasukan karena Gajah Mada juga tidak bergerak. Ia disuruh kembali ke medan perang dengan maksud tewas atau terluka. Ini memperkuat kesan bahwa ia telah dijadikan tumbal dalam skema kekuasaan. Tuduhan yang rasional bukan emosional. Tuduhan Arya Damar terhadap Gajah Mada bukan sekedar reaksi emosional karena kalah perang atau kehilangan pasukan, tetapi sebuah bentuk protes keras terhadap ketidakadilan strategi, ketimpangan pengorbanan, dan skenario kekuasaan yang sengaja dibangun untuk mengorbankan loyalis dari luar pusat kekuasaan. Yang paling berbahaya adalah taktik api dan asap, sandi yang menyesatkan. Ini adalah sebuah hal yang berbahaya dan memang tertulis dalam banyak catatan-catatan teman-teman. Pertama, versi Muhammad Yamin dalam karya sejarahnya. M. Yamin menyebut bahwa antara kedua sayap serangan ini diadakan perjanjian bersama-sama menuju Pasunggiri, di mana api kelihatan menyala, di sanalah pasukan Gajah Mada menyerang. Artinya,
Api adalah penanda serangan gabungan antara pasukan Arya Damar dari utara dan Gajah Mada dari selatan. Namun, yang terjadi justru Arya Damar menyerang lebih dahulu dan menderita kerugian besar. Gajah Mada tidak terlihat melakukan gerakan yang serentak sesuai perjanjian. Kedua, dalam buku Gajah Mada, Sistem Politik dan Kepemimpinan karya Enung Nurhayati disebutkan pula bahwa Gajah Mada menyalakan api dan asap untuk membakar semangat prajurit. Namun justru diinterpretasikan oleh Arya Damar sebagai penyesatan. Ini menjadi titik tolak tuduhan bahwa taktik itu adalah sandi menyesatkan. Alih-alih menjadi penanda serangan terpadu, api itu malah memancing Arya Damar bertempur sendirian tanpa dukungan dari sisi Gajah Mada. Karena kalau Arya Damar tidak bertempur duluan, dia akan digempur. 3. Kidung Pamancah dan Usana Bali. Beberapa sumber sastra tradisional Bali juga memuat gambaran adanya perpecahan strategi dan ketegangan antar panglima, terutama antara pasukan Jawa Majapahit dan pasukan luar Jawa. Kalimat taktik api dan asap, sandi yang menyesatkan, bukanlah hanya metamorfosis. Ia mengacu pada strategi militer nyata yang mengandung ambiguitas dan disalahartikan, bahkan berujung pada kecurigaan serius antar panglima, terutama dari Arya Damar terhadap Gajah Mada. Sejumlah sumber sastra tradisional Bali seperti Kakanwil Gajah Mada, Babat Ratu Tabanan, Kidung Pamancah dan Usana Bali tidak hanya mencatat ekspedisi Majapahit ke Bali, tapi juga mengisyaratkan adanya perpecahan strategi, ketegangan, bahkan kecurigaan antar panglima perang, khususnya antara tokoh Gajah Mada yang mewakili pusat Majapahit dan Arya Damar yang dianggap mewakili kekuatan Sumatera dan luar Jawa, khususnya Pasundan. Berikut penjelasan secara historis dan sastra. Pertama, Kakawin Gajah Mada dan Kidung Pamancangah. Kakawin ini menggambarkan bahwa perang di Bali sangat sengit dan melibatkan banyak darah. Arya Damar disebut sebagai tokoh utama dalam penaklukan Bali Utara, namun juga digambarkan sebagai pihak yang mengalami kerugian besar. Dalam Kidung Pamancangah muncul narasi bahwa pasukan dari luar Jawa mengalami beban pertempuran yang paling berat, sementara tokoh dari pusat kekuasaan Majapahit tidak terlihat memikul beban yang setara. Ini menjadi sumber ketegangan dalam narasi. Kedua, Babat Ratu Tabanan. Babat ini menyebut adanya perbedaan siasat dan penempatan posisi yang janggal. Gajah Mada disebut menetap di daerah Mimba, sementara Arya Damar berada di Jimbaran. Dua posisi yang berjauhan secara geografis, namun secara strategis seharusnya sinkron. Ketidaksesuaian gerakan ini mengakibatkan pasukan Arya Damar bergerak lebih dulu dan diserang hebat tanpa koordinasi efektif dengan Gajah Mada. Ini menimbulkan kesan bahwa ada unsur kesengajaan atau kelalaian yang disengaja. 3. Usana Bali. Teks ini berfokus pada Bali dari sudut pandang lokal dan menyebut bahwa perang dengan Majapahit dipimpin oleh tokoh-tokoh luar Bali yang berbeda-beda asalnya. Beberapa tafsir menyoroti bahwa tokoh-tokoh luar Jawa justru menjadi ujung tombak dan korban utama ekspedisi ini. Salah satunya Arya Damar sering ditafsirkan sebagai Aditya Warman. Implikasi dan penafsiran kritis. 1. Perpecahan strategis. Ada indikasi bahwa pusat kekuasaan Majapahit diwakili Gajah Mada dan kekuatan luar Jawa Arya Damar tidak sepenuhnya sejalan dalam taktik perang. Kedua, ketegangan antar panglima. Tersirat adanya kecurigaan atau bahkan konflik kepentingan. Misalnya, taktik api dan asap sebagai sandi serangan justru dianggap menyesatkan oleh Arya Damar. Gajah Mada dituduh tidak bergerak tepat waktu untuk mendukung pasukan Arya Damar yang sudah babak belur. 3. Pengorbanan daerah luar Jawa. 17.000 prajurit dari Palembang, Pasundan, dan wilayah lainnya gugur. Sementara catatan tentang pengorbanan dari pasukan inti Jawa lebih minim. Hal ini menimbulkan kesan adanya politik korban yang dialamatkan pada pasukan sekutu luar Jawa. Sumber-sumber sastra Bali memperkaya narasi sejarah ekspedisi Majapahit ke Bali dengan lapisan konflik internal dan hierarki kekuasaan antar panglima. Ketegangan antar Gajah Mada dan Arya Damar bukan hanya fiksi, tapi berakar pada pengalaman nyata yang diturunkan melalui tradisi lisan dan teks kuno.
Ada catatan penting dari buku Muhammad Yamin yang mengatakan, pada waktu itu datang utusan bernama Kuda Pengasih membawa pesan supaya kedua panglima itu segera pulang ke Majapahit dan seluruh tentara ditinggalkan di bawah pimpinan saudara-saudara Arya Damar. Kedatangan utusan pengasih yang membawa pesan untuk segera pulang ke Majapahit terkesan memang ada konflik antara Gajah Mada dan Arya Damar. Ya, kedatangan utusan bernama Kuda Pengasih adalah momen yang sangat penting dan simbolik, yang bila kita cermati lebih dalam, menguatkan kesan adanya konflik internal atau ketegangan antar Gajah Mada dan Arya Damar yang sering diidentifikasi sebagai Aditya Warman. Berikut penjelasannya. Pertama, nama utusan Kuda Pengasih, simbol atau sandi. Nama ini terdengar sangat simbolik. Dalam tradisi sastra dan perpolitikan Jawa kuno, nama-nama tokoh sering mengandung makna tersirat. Kuda bisa menyimbolkan kecepatan, utusan, atau pembawa pesan penting dari kekuasaan pusat. Pengasih seolah memberi kesan bahwa pesan itu penuh kasih, namun dalam konteks ini justru bisa diartikan sebagai eufemisme dari peringatan halus dari pusat kekuasaan. Ini bukan sekedar perintah administrasi, ini adalah intervensi langsung dari pusat kekuasaan Majapahit, yang kemungkinan besar merasa situasi antara dua panglima ini sudah terlalu tegang dan berbahaya secara politik. Kedua, konteks kedatangan Kuda Pengasih, beberapa hal yang patut dicatat. Arya Damar baru kehilangan 17.000 pasukan dan melakukan tindakan di luar perintah, yaitu membunuh Pasonggiri. Ia sempat pulang ke Majapahit, minta ampun lalu dikirim kembali dengan harapan ia gugur. Setelah berhasil menundukkan Bali, Gajah Mada dan Arya Damar justru tidak langsung pulang, menandakan ada ketidaksepahaman atau perebutan kredit politik. Maka datanglah Kuda Pengasih, bukan hanya untuk menyampaikan perintah pulang, tapi memisahkan mereka dari medan konflik sebelum situasi lebih memburuk. 3. Tanda-tanda konflik internal. Dari uraian ini kita bisa menarik dugaan bahwa ada persaingan pengaruh dan kredibilitas antara Gajah Mada, representatif pusat kekuasaan Jawa, dan Arya Damar, wakil wilayah luar Jawa, Sumatera. Gajah Mada tampaknya mengatur strategi dari belakang layar, sementara Arya Damar berada di garis depan dan menanggung kerugian besar. Saat kemenangan diraih, Majapahit tidak ingin konflik dua tokoh ini merusak stabilitas, sehingga mengirim utusan khusus untuk mengakhiri perang. Kesimpulan historik kritis, kisah kedatangan Kuda Pengasih memberi kita gambaran bahwa sejarah Majapahit bukanlah kisah tunggal dari kejayaan yang harmonis, tapi juga penuh intrik, luka, dan politik kekuasaan yang menyisakan korban, baik secara fisik maupun reputasi. Dan para tokoh seperti Arya Damar, Aditya Warman yang berjasa besar dan berkorban banyak tidak selalu diberi panggung yang adil dalam narasi resmi. Namun, biarpun kisah ini tidak lengkap dicatat di dalam kitab Nagara Kertagama, di kitab-kitab Bali yang sudah kami uraikan, dan buku-buku yang menjadi narasumber yang kredibel, sehingga ini menguatkan seperti pesan dari UNESCO bahwa kitab Nagara Kertagama bukan kebenaran tunggal dan harus dikritisi karena banyak pendukung kitab-kitab lain dan kisah-kisah di Bali yang sangat mendukung akan kisah ini. Anda bisa cek di Google teman-teman ya. Membuka kisah ini, kalau Anda mungkin susah membeli buku-bukunya, cek aja di Google. Kisah perang di Bali ini. Majapahit untuk menundukkan Bali. Gak semudah itu Majapahit menundukkan Bali. Tidak semudah itu. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu episode ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.